Ada saya baca berita terbaru, leasing bisa tarik kendaraan macet pembayaran tanpa proses pengadilan. Mungkin yang dimaksud adalah putusan MK terbaru nomor 2/PUU strip 19/2021 terkait dengan hak eksekusi tanpa proses pengadilan atau proses pengadilan atau penetapan pengadilan hanya bersifat alternatif. Harus diperhatikan bahwa putusan MK ini menegaskan bahwa apabila debitur menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka tidak perlu melalui pengadilan. Tapi bagaimana apabila debitur tidak menyerahkan secara sukarela, secara ikhlas, secara legowo? Apakah kreditur atau pemegang jaminan fidusia atau debt collector bisa melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur? Jawabannya tentu tidak bisa. Tetap ya, pelaksanaan eksekusi harus melalui penetapan pengadilan. Clear. Sebenarnya tidak ada bedanya antara putusan terbaru dengan putusan 2019 Mahkamah Konstitusi. Hanya saja mempertegas bahwa MK menerangkan bahwa pasal 15 ayat 2 4299 itu menerangkan terkait dengan kekuatan hak eksekusi yang ada pada undang-undang atau jaminan fidusia tersebut. Akan tetapi apabila debitur tidak menyerahkan secara sukarela, ya, secara ikhlas, maka proses penarikan atau eksekusi terhadap objek jaminan fidusia harus melalui penetapan pengadilan. Jadi sebenarnya sama saja dengan yang sebelumnya, bahwa apabila debitur menyerahkan secara sukarela, maka ya debt collector bisa mengeksekusi. Tapi kalau tidak bisa diserahkan secara sukarela, maka melalui penetapan pengadilan. Sama saja, ya. Jadi kita harus paham, dan ini tidak multitafsir. Artinya debitur yang menunggak kreditnya, ya, apabila tidak menyerahkan secara sukarela, maka kreditur atau debt collector tidak bisa serta-merta melakukan eksekusi. Harus melalui penetapan, ya, permohonan penetapan kepada pengadilan, dan pengadilan yang akan melaksanakan eksekusi. Dan terhadap, ya, pelaksana eksekusi debt collector atau pihak ketiga yang dilakukan sebagai kuasa oleh leasing atau finance harus memenuhi kriteria berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan dan peraturan turunannya terkait dengan pelaksanaan eksekusi. Artinya bahwa mereka harus dibekali dengan sertifikat pelaksana eksekusi yang sudah sesuai dengan peraturan daripada otoritas jasa keuangan. Apabila pelaksana eksekusi tidak sesuai dengan peraturan, maka pelaksana eksekusi itu juga cacat hukum, sehingga bisa dipersoalkan dan bisa menjadi persoalan hukum baru terkait dengan pelaksanaan eksekusi yang tidak sesuai.